Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali lagi bersama saya di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Febri Umbaran yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, tumpukan sampah di TPA Putri Cempo Surakarta kini sudah off-road sejak 2017 silam. Upaya pemerintah kota dalam menangani hal tersebut adalah dengan menggandeng pihak swasta untuk membentuk pembangkit listrik tenaga sampah. Kondisi tempat pembuangan sampah akhir TPA Putri Cempo Mojosongo Solo sudah overload sejak tahun 2010 silam. Meski begitu, Pemkot Solo masih menggunakan lahan seluas 17 hektar itu sebagai tempat pembuangan sampah warga kota Solo. Dengan menumpuknya sampah di lokasi pembuangan tersebut, kini pemerintah kota berupaya membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Meskipun belum efektif, namun diharapkan dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah dapat membantu mengurangi permasalahan overload sampah di TPA Putri Cempo. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang cukup serius karena berdampak pada masyarakat sekitar yang sangat terganggu dengan bau yang dihasilkan. Kita sebenarnya untuk kawasan TPA Putri Cempo itu ada 17 hektar. 17 hektar. Dibagi dalam 4 blok A, B, C, dan D. Ini tergantung dengan untuk tanah awalnya. Jadi pembagiannya itu dulu dibagi blok itu karena untuk membedakan proses pertama kali untuk pengolahan sampahnya. Seingat saya kurang lebih kalau nggak salah tahun 1987 mulai dibuka untuk operasional. Kalau untuk sekarang, iya. Karena untuk sekarang ya, jadi TPA itu mempunyai masa atau waktu operasional sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu 87 sampai sekarang sudah 20 tahun lebih sih. Udah mungkin ada 30 tahun. Jadi TPA itu karena kan sampah dulu pengolahan dengan sanitary landfill. Dengan sanitary landfill artinya sampah datang kemudian diurut, datang diurut lagi dan diurut, dan otomatis akan jadi semakin banyak sehingga dia punya masalah operasional. Dan karena sampah juga tidak pernah berhenti sehingga kemudian lama-lama akan menjadi overload, dan ini sudah mencapai batas overloadnya. Untuk yang tahun ini sudah lebih dari 400 ton. Jadi tepatnya kurang lebih sekitar 420 ton per hari mulai dari Januari sampai sekarang, rata-rata bulanan. Dan ya, karena itu maka sejak tahun 2018 sampai sekarang ini baru proses, kita melakukan upaya terobosan dengan menggandeng pihak swasta untuk mengolah sampah di TPA Putri Cempo dengan mengubah sampah menjadi energi listrik atau dulu disebut dengan PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, atau sekarang selanjutnya baru menjadi PSL, ini pengolahan sampah untuk energi listrik. Jadi dan ini sudah kita harapkan tahun ini bisa operasional sehingga kemudian sampah yang masuk itu nanti akan diolah untuk diubah kemudian menjadi energi listrik. Sehingga kemudian tidak ada lagi kita menimbun sampah ataupun menampung sampah secara terbuka seperti ini. Nantinya akan sangat diolah secara tertutup. Dengan terjadinya overload tersebut, diharapkan agar masyarakat dapat mengurangi penggunaan bahan plastik sehingga mampu mengurangi tingkat kenaikan sampah di kota Surakarta. Tim Liputan Borneo TV Surakarta, Jawa Tengah. Pembangunan di kota Surakarta kini sedang gencar-gencarnya. Dampak dari pembangunan ini terjadi macet di beberapa titik. Hal tersebut membuat para pengguna jalan merasa kurang nyaman karena terjadinya pengalihan arus di beberapa titik. Dalam pengembangan kota Surakarta, dilakukan banyak pembangunan dan penataan ulang letak geografis.
Kota Surakarta sendiri merupakan salah satu kota pariwisata, sehingga penataan tetap harus diperhatikan dengan sangat baik agar lebih banyak menarik masyarakat untuk berlibur ke kota Surakarta. Dampak dari proyek pembangunan ini adalah terjadinya macet di beberapa titik, sehingga hal tersebut membuat para pengguna jalan merasa kurang nyaman. Hal ini dilakukan juga pengalihan arus, yang dimana aktivitas masyarakat sedikit terganggu. Dari penutupan Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Solo Purwodadi, sampai penutupan Simpang Joglo. Kegiatan penutupan jalan tersebut dilakukan agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Di elevated rail ini sudah memasuki tahap 3.2 ya, yang memang seharusnya di akhir bulan ini masuk ke tahap 3.3, yaitu tahap 3.2 sendiri kita adalah penutupan Jalan Solo Purwodadi, segmen dari mulai Simpang Palang Joglo itu sampai Simpang Kerinci, itu yang ditutup. Nanti memasuki tahap 3.3 itu ada pemasangan erection jembatan yang mengharuskan ditutupnya Simpang Joglo secara keseluruhan. Nah, hanya saja kemarin kita ada terkendala, belum bisa dilaksanakan ketika ada proyek viaduk Gilingan masih ditutup, sehingga kita mengizinkan untuk penutupan Jalan Solo Purwodadi itu ketika Gilingan sudah bisa diakses gitu, sebagai pengalihan arusnya. Kalau untuk tahapan sebenarnya pekerjaan ini memanjang, jadi rel ini digunakan untuk Solo Semarang kan. Tapi kalau untuk di Palang Joglonya mungkin sudah sekitar 80% pekerjaan. Tapi untuk secara keseluruhan kalau bicara kita Solo Semarang itu masih jauh. Nah, nanti ketika tahap ini sudah selesai, diharapkan sih di bulan Oktober nanti ya selesai, itu diteruskan dengan pekerjaan dari Kemenpu pembuatan underpass. Jadi memang hambatan-hambatan ini masih sangat besar di daerah Joglo. Sebenarnya bukan hanya Joglo nanti yang terdampak, ini kalau kita secara makro tadi saya telah sampaikan, memang kota Surakarta ini kan terbelah oleh lintasan kereta api. Jadi terutama Palang Joglo ini adalah jalur lingkar utaranya Solo. Itu biasa digunakan penghubung antar kota maupun antar provinsi. Misalnya dari Semarang menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Nah, ini kan akses ini merupakan akses yang sangat penting, sehingga diperlukan manajemen rekayasa lalu lintas dengan harapan perjalanan ini tidak terganggu. Nah, dengan adanya rel sebidang itu sangat mengganggu sekali, sehingga rekomendasi dari kita adalah melakukan penanganan tidak sebidang, dan harapannya lalu lintas yang ada di sekitaran Palang Joglo itu tidak terhambat lagi oleh perjalanan kereta api. Tentunya sangat berdampak sekali ya, karena memang ternyata di Palang Joglo ini kegiatan pekerjaannya tidak hanya elevated rail, tapi juga nanti ke depan ada bundaran Joglo dan juga underpass Joglo. Nah, tentunya untuk masyarakat yang berada persis di Simpang Palang Joglo ini, dia terdampak dari mulai pembebasan lahan. Tapi memang kalau sekarang zamannya bukan ganti rugi lagi ya, tapi ganti untung. Mungkin masyarakat pun bisa menikmati penjualan dari aset mereka, dan nanti akan area tersebut akan lebih baik lagi, akan ditata kembali, yang harapannya Joglo ini yang dulunya Solo bagian utara ini terhambat pertumbuhannya, harapannya menjadi ikon baru yang ada di Simpang Palang Joglo ini. Ya, harapannya ekonomi maju di sana, orang-orang mau berwisata ke daerah Joglo. Hambatannya tentunya banyak sekali ya, mulai dari peninggian ini diperlukan penutupan jalan dulu, mulai dari hanya penyempitan jalan, terus ini memasuki tahap 2 itu penutupan Solo Purwodadi, sehingga arus harus dialihkan ya, termasuk jalan-jalan lingkungan terdampak semua. Jadi mungkin di depan kampus Unisri itu ada jalan Bonoloyo ya. Nah, sekarang kan itu dibuat satu arah ke utara, itu bagian dari dampak lalu lintas pengalihan arus. Walaupun tidak ideal, tapi mau bagaimana lagi,
dampak lalu lintas ini harapannya nanti setelah selesai malah menjadi hal yang baik dan kelancaran lalu lintas juga membaik di sana. Diharapkan agar seluruh masyarakat yang terganggu oleh proyek pembangunan tersebut tetap bersabar hingga pembangunan selesai. Agar semua berjalan dengan lancar, diharapkan semua masyarakat sedikit bersabar. Tim Liputan Borneo TV Surakarta, Jawa Tengah. Surakarta merupakan salah satu kota yang erat dengan budaya dan pariwisata. Seperti halnya Pasar Triwindu, pasar ini merupakan pasar yang menyajikan barang-barang antik. Pasar ini juga merupakan salah satu ikonik kota Surakarta karena dengan sejarahnya dan dengan keunikannya. Pasar Triwindu merupakan pasar yang menawarkan barang-barang antik. Pasar ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, namun pasar Triwindu sudah dikenal oleh turis mancanegara. Nama Triwindu sendiri memiliki arti Tri adalah 3 dan Windu adalah 8. Kemudian diterjemahkan dalam bilangan angka 24 yang berarti 3 kali 8. Penamaan tersebut merupakan hadiah untuk Gusti Putri Mangkunegaran ke-7 yang pada waktu itu berulang tahun ke-24. Kemudian, pasar ini menjadi pusat penjualan barang antik di kota Surakarta. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, pasar ini masih memiliki daya tarik yang luar biasa karena memiliki banyak keunikan sehingga mengundang banyak kolektor untuk datang ke pasar Triwindu untuk mencari barang-barang yang sudah langka. Pemburu barang antik tersebut kebanyakan adalah turis mancanegara seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, dan masih banyak lagi. Sudah bertahun-tahun ini turun-temurun dari ibu saya. Iya, sudah 40 tahun, 40 tahunan. Kita biasa-biasa aja, Mas. Turun drastis sekali. Ya, kita online kadang dari teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa komunikasi dengan orang-orang luar dari ini kan sudah internasional pasar Triwindu. Ya kita masalah barang-barang ini kalau bisa kita kita itu loh Mas buat disimpan biar bisa untuk selamanya. Dengan adanya masa transformasi di zaman sekarang, diharapkan agar masih banyak orang-orang yang memburu barang antik di pasar Triwindu, sehingga tetap menjadikan pasar tersebut menjadi salah satu pusat perhatian yang ada di kota Surakarta. Tim Liputan Borneo TV Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, kini kota Surakarta telah meresmikan Masjid Syekh Zayed yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Masjid tersebut merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo. Dampak dari berdirinya masjid tersebut membuat perekonomian masyarakat setempat menjadi terbantu. Karena dengan banyaknya pengunjung yang datang ke masjid untuk melihat kemegahan masjid tersebut, membuat masyarakat setempat berjualan di sekitar kawasan Masjid Syekh Zayed. Masjid Syekh Zayed merupakan hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed untuk Presiden Joko Widodo. Dan kemudian masjid tersebut dibangun di kota Surakarta. Peresmian masjid ini dilakukan pada 14 November 2022 yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dampak dari pembangunan ini memberikan nilai positif bagi masyarakat sekitar. Dampak yang paling menonjol adalah segi perekonomian, yang dimana dulu lokasi tersebut merupakan lahan kosong, kemudian disulap menjadi masjid yang sangat megah dengan desain arsitek Islam modern. Setelah diresmikannya masjid tersebut, banyak sekali pedagang-pedagang yang mulai berjualan di sekitar lokasi Masjid Syekh Zayed, yang dimana pengunjung datang dari berbagai daerah untuk beribadah dan melihat kemegahan Masjid Zayed tersebut. Hal ini tentu berdampak positif bagi masyarakat sekitar yang secara tidak langsung membantu perekonomian mereka. Alhamdulillah Mas bisa membantu perekonomian masyarakat setempat Mas. Jelas sejak berdirinya masjid ini bisa membantu menambah ekonomi keluarga. Harapan ke depan sih seperti kita di sini Mas tempatnya biar lebih nyaman pengunjung juga. Itu sih Mas. Masjid Syekh Zayed sendiri berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Masjid ini bisa diakses 24 jam setiap hari. Bagi pengunjung yang ingin datang, diharapkan tetap selalu berhati-hati. Tim Liputan Borneo TV Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa,
Studio rekaman terbesar di Indonesia milik negara Lokananta kini hadir dengan revitalisasi yang membuat Lokananta kini bisa diakses oleh semua kalangan. Hal tersebut terjadi karena tekanan modernisasi yang kian besar. Namun, Lokananta kini sudah siap menghadapi tantangan dengan merencanakan perubahan untuk membawa studio rekaman ini ke era baru. Lokananta merupakan studio rekaman ternama di Indonesia. Studio ini tidak hanya dikenal oleh warga Indonesia saja, namun sudah dikenal sampai mancanegara. Studio rekaman ini berlokasi di Surakarta. Studio rekaman ini juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Surakarta. Namun, dengan seiring perkembangan zaman, studio ini melakukan revitalisasi dengan penataan ulang tempat rekaman, bahkan sampai dibuatkan museum untuk menyimpan karya-karya yang sudah lama. Lokananta untuk saat ini sudah dibuka untuk masyarakat umum yang ingin melihat karya-karya yang sudah dibuat dari zaman dahulu hingga sekarang. Dengan berlakunya sistem tersebut, pihak Lokananta mengharapkan agar masyarakat berantusias untuk berkunjung melihat hasil karya-karya yang sudah dipajang di beberapa titik. Hal tersebut mendorong agar studio rekaman Lokananta bisa mengikuti alur di era modernisasi untuk menciptakan inovatif baru di bidang kesenian. Mungkin karena termasuk proyek yang diprioritaskan Mas Ali ya, dari 17 proyek dia, ini jadi salah satu yang Solo kan baru gencar-gencarnya tuh. Jadi SMA City juga salah satunya, jadi ya pemenuhan untuk ruang publik di kota Solo. Dan Lokananta juga dinilai jadi salah satu yang punya peran di situ sebagai awal mula banyak musisi di Indonesia, termasuk karya-karya yang ada di Indonesia juga. Jadi yang dulunya hiatus atau mungkin juga belum maksimal, sekarang semua orang itu punya akses ke sini, gak cuman musisi atau seniman gitu. Yang dulunya produk Lokananta dibatasi hanya di produksi rilisan fisik musik dan distribusi merchandise musik terutama, atau merchandise Lokananta sendiri. Sekarang ditambah jadi ada gerai UMKM, ada venue-venue yang bisa diakses publik juga, misalkan untuk hangout, nongkrong, untuk sekedar ngerjain tugas, ngopi, untuk belanja, dan pelaksanaan kegiatan event juga, baik musik dan luar musik. Itu sehingga Lokananta mempunyai peran lebih banyak untuk masyarakat umum daripada yang dulu. Untuk periode baru ini, Lokananta yang baru ini, kemarin peresmian sih kita bikin Festival Lokananta 2023 yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan di Festival Lokananta yang dulu itu, saya lupa tahun berapa, tapi dulu pernah diadakan, terus ini diadakan lagi yang kedua, Festival Lokananta 2023. Itu salah satu tanda dimulainya ini Lokananta kembali lagi sebagai kembali lagi di peta musik Indonesia, dan terutama untuk masyarakat umum juga. Banget sih kalau untuk perubahan arsitektural ya, tapi memang untuk dari galeri sendiri Lokananta sebenarnya dulu sudah ada, galeri Lokanantanya dulu sudah ada, ini cuma ditata ulang dengan tim kurator yang baru. Mungkin lebih banyak dan sebenarnya bangunan galeri sendiri karena termasuk cagar budaya, jadi tidak ada perubahan struktural yang signifikan kalau di galeri, bahkan hanya ada pembaruan dari struktur yang lama gitu. Kalau untuk area lain itu yang semula sebelumnya semak belukar, yang sebelumnya tanah kosong atau ruang tidak terpakai, nah ini difungsikan lagi jadi area gerai UMKM. Jadi banyak produk-produk lokal Solo ataupun
teman-teman Solo terutama itu bisa buka usahanya di sini. Jadi orang-orang umum pun yang kepentingannya dulu mungkin Lokananta di awal yang datang itu cuman musisi pengen rekaman atau musisi pengen bikin rilisan fisik, itu sekarang udah berubah lagi. Jadi orang-orang yang kepengen nongkrong pun bisa datang ke Lokananta dan bisa merasakan sebenarnya seberapa keren sih Lokananta itu. Pada basicnya itu dengan adanya Lokananta sekarang itu menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat umum juga bahwa Indonesia itu punya sejarah yang hebat dari segi musik, termasuk musik-musik yang akan datang, termasuk gimana sih kita bisa saling support nggak cuma di musisi tapi di industri-industri lokal juga, yang dimana Lokananta kan sekarang juga ada unit-unit gerai UMKM itu kan juga isinya teman-teman lokal yang punya usaha gitu. Jadi ternyata mereka juga produknya juga layak bersaing loh, dan layak untuk diketahui oleh publik juga, termasuk Lokananta sendiri gitu. Yang dimana yang dulunya yaitu tadi hanya untuk musisi sekarang bisa ke masyarakat umum, dan dari masyarakat umum itu kita juga berusaha menumbuhkan kecintaan orang-orang terhadap musik Indonesia. Ya semoga dengan adanya Lokananta bisa menjadi pusat industri musik Indonesia lagi untuk ke depan. Nggak cuman untuk produksi dari rekaman, rilis, tapi juga bisa mengarsipkan juga, dan juga bisa jadi tempat untuk mereka bikin pertunjukan atau showcase, termasuk orang-orang umum yang datang juga bisa menikmati atau bisa lebih aware soal gimana sih musik Indonesia. Itu sih. Lokananta sendiri merupakan salah satu cagar budaya yang dimiliki Indonesia dan tentunya harus dijaga agar tetap menjadi panutan untuk semua kalangan yang ingin terjun di dunia perindustrian musik. Tim Liputan, Borneo TV, Surakarta, Jawa Tengah. Persis Solo kini mendatangkan pemain asing untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Indonesia. Cindy B. Mausa, pemain asing yang digadang-gadang bisa mempertajam lini depan Persis Solo, kini sudah menjalin sesi latihan bersama klub Persis Solo. Cindy B. Mausa didatangkan langsung dari klub lamanya Johor FC, yaitu salah satu klub dari Malaysia. Persis Solo merupakan salah satu tim sepak bola Liga Indonesia. Persis Solo juga merupakan bagian sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Dengan bermain di kasta tertinggi di Liga Indonesia, Persis Solo kini sedang gencar mencari pemain grade A untuk memperkuat tim. Seperti pemain asing satu ini, Cindy B. Mausa merupakan salah satu pemain baru Persis Solo yang digadang-gadang mampu mempertajam lini serang dari Persis Solo. Karena dengan pengalamannya yang sudah main di beberapa negara, ini Persis Solo meliriknya untuk menjadikan Cindy B. Mausa tergabung dalam skuad Persis Solo dalam menghadapi Liga Indonesia musim ini. Cindy B. Mausa langsung menjalani sesi latihan bersama tim untuk membentuk kekompakan dalam bermain. Karena mengingat Liga Indonesia sebentar lagi akan dimulai, pemain asing ini diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi tim karena mengingat persaingan di Liga Indonesia sangatlah ketat. Muy bien, la verdad. Hombre, la idea de fútbol, pues desde GRT cuando estuve trabajando con Leo es la misma, trabajando fiel a su estilo, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí. Y es un estilo que a mí me encanta, y por eso cuando me llegó la oportunidad pues no podía rechazarlo y vine aquí. Ya, saya sangat senang karena di sini idenya dari Coach Leo sangat baik, dari permainan juga tidak ada yang berbeda dari JDT, jadi saya dengan mudahnya bisa berbaur dengan tim di sini di Persis Solo. Persis Solo, Sak Jose. Pada sesi latihan, terlihat Cindy B. Mausa sangat berantusias dalam berlatih. Pihak Persis berharap agar Cindy B. Mausa tetap selalu memberikan yang terbaik kepada tim Persis Solo. Tim Liputan, Borneo TV, Surakarta, Jawa Tengah.
Demikian yang saya sampaikan. Febri Umbaran dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.